Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas terkait Next.js. Dan apa itu Next.js dan bagaimana cara ngebuat sebuah project menggunakan Next.js. Nah, di video kali ini kita bakal fokus ke setup projectnya itu sendiri. Oke, kita langsung masuk aja, kita baca dari dokumentasinya, masuk ke bagian installation-nya. Nah, di sini disebutin kalau misalkan sistem requirements-nya minimal itu teman-teman menggunakan Node.js versi 18.18 atau yang paling terbaru kayak gitu ya. Jadi minimumnya itu versi 18.18 teman-teman. Itu. Dan support di OS, macOS, Windows dan juga Linux gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ngerasa kayak wah, saya belum pernah nih pakai Node.js. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Di sini langsung dilempar ke halaman Node.js-nya dan teman-teman bisa langsung download Node.js-nya di sini. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini dibilangin kalau misalkan automatic installation-nya kita bisa nggunain create next app kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman familiar ya kalau misalkan ada yang pernah pakai yang namanya React, mungkin teman-teman familiar sama create React app. Nah, ini sama teman-teman kurang lebih. Jadi sini juga pakai yang namanya create next app kayak gitu. Nah, caranya adalah npx spasi create next app add lastes ya. Nah, lastesnya ini adalah versi dari si Next.js yang bakal diinstal kayak itu. Kalau misalkan teman-teman di sini mau install versi yang lebih spesifik, teman-teman bisa ganti si lastesnya. Misalkan pengen versi ke 13 kayak gitu atau versi ke 12. Nah, teman-teman bisa tulis aja add 12 titik sekian sekian kayak gitu ya. Nah, cuman di sini kita langsung aja pakai si versi terbarunya aja. Jadi ikutin aja di sini pakai npx spasi create next app add lastasnya. Oke, kita langsung masuk aja ke VS Code-nya. Sini kita jalanin. Oke. Di sini ditanya nama projectnya apa. Di sini karena kita bakal pakai app router. Nah, kita bakal gunain namanya next app router. Oke. Mau pakai TypeScript apa enggak? Oke, di sini kita bakal pakai TypeScript. Terus di sini juga ditanya kita mau pakai Sline apa enggak? Kayak gitu. Nah, Sline ini sebenarnya bakal ngebantu banget nih sebenarnya teman-teman. Bakal ngebantu biar codingan kita makin lebih rapi. Jadi kita bakal pakai Sline-nya. Terus ditanya juga apakah kita mau pakai Tailwind CSS atau enggak. Nah, di sini tergantung ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau pakai Cakra UI atau misalkan mau pakai CSS gitu ya, vanilla CSS itu boleh aja gitu. Berarti teman-teman nggak perlu install si Tailwind-nya. Kalau misalkan mau pakai juga boleh kayak gitu Tailwind-nya. Di sini kita bakal pakai si Tailwind-nya aja. Oke, terus di sini mau pakai directory src apa enggak? Oke, kita pakai aja. Nah, di sini terakhir ditanya kita juga mau pakai app router atau enggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita jawab no, kita bakal diinstalin yang namanya patch router teman-teman. Kayak gitu. Jadi di Next.js sendiri tuh bakal ada dua, ada patch router, ada yang namanya app router. Nah, di sini karena kita bakal pakai yang namanya app router, jadi kita langsung aja kita jawab yes. Oke, terakhir ditanya kita mau customize default import aliasnya enggak kayak gitu. Nah, ini enggak ya teman-teman. Kita pakai yang defaultnya aja. Nah, di sini bakal langsung ditampilin nih kira-kira dependensi apa aja sih yang bakal diinstal kayak gitu. Dan untuk proses instalasinya itu tergantung dari internet teman-teman. Oke, di sini udah beres instalasinya. Sini langsung ditampilin foldernya. Oke, kita langsung masuk aja ke foldernya. Change directory, next, router. Oke, kita lihat dulu di dalamnya tuh ada apa aja. Nah, di sini kita dikasih si folder src teman-teman. src terus ada folder app-nya. Oke, di folder app-nya sendiri itu ada font, terus ada five icon, terus ada global, ada layout, ada page. Tuh, dan di sini juga ada Sline ya. Sline JSON ya. Nah, ini konfigurasi Sline-nya kita dikasih. Terus kita juga dikasih Tailwind konfigurasinya di sini, dan di sini ada package JSON ya teman-teman. Nah, di package JSON seperti biasa kita dikasih beberapa script nih. Mulai dari dev, build, start, sama lean-nya. Kayak gitu.
Nah, dev ini kalau misalkan teman-teman pengen ngejalanin environment development-nya gitu. Build ini kalau misalkan kita mau nge-build aplikasinya, start ini kalau misalkan teman-teman mau ngejalanin environment production-nya. Ya gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di sini ngejalanin npm start, yang jalan itu bakal environment production-nya. Dan kalau misalkan ketika dijalanin npm run start-nya, terus teman-teman ngedit code-nya di VS Code, itu nggak akan ada yang berubah teman-teman tampilannya, karena yang dijalanin itu environment production-nya. Kayak gitu. Kecuali teman-teman ngejalanin npm run dev-nya gitu ya, atau ngejalanin environment development-nya gitu. Oke, kita close aja. Kita jalanin aja di sini npm run dev. Dia jalan di localhost 3000. Oke, dia langsung render sebuah halaman nih, gitu. Nah, di sini dibilang yang pertama itu get started by editing src/app/page.tsx. Nah, ternyata halaman ini tuh kayaknya dibuat di file yang page.tsx tadi, teman-teman. Kayak gitu. Terus kalau udah diganti, save and see your change instantly. Itu ya. Oke, berarti sekarang kita langsung aja cek ke page.tsx-nya ini. Nah, inilah yang ternyata di render tadi di browser. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau diedit di filenya ini katanya. Oke, kita cobain aja ya. Kita coba edit. Ini footernya kita hapus. Oke, terus kita ganti misalkan H1. Di sini hello world kayak gitu. Terus kita balik lagi ke browser. Nah, ternyata oke, di sini dibilang ya hello world-nya muncul. Berarti bener ya. Kalau misalnya kita mau edit di file page.tsx-nya. Oke, sekarang kita balik lagi ke dokumentasinya. Dokumentasinya di sini page structure. Oke, kita udah tadi ya page structure udah kita udah lihat dapatnya apa aja filenya. Kita langsung masuk aja ke routingnya. Nah, di sini defining routes. Nah, di sini disebutin kalau misalkan mau ngedefine sebuah routes itu perlu bikin ini kita app, terus misalkan mau bikin /dashboard /setting itu perlu bikin folder dashboard, terus di dalamnya ada folder settings, baru di folder settings ini bikin page.js ya. Kalau misalnya teman-teman pakai JavaScript ya, nggak pakai TypeScript, itu pakai page.js kayak gitu. Nah, itu digunakan untuk ngebuat sebuah root segment publicly accessible gitu. Nah, contohnya ini ya. Kalau app aja itu dia bakal ke slash atau ke rootnya. Oke, terus dashboard itu bakal bikin slash dashboard, folder dashboardnya. Terus ada page.js-nya, terus abis itu ada folder setting. Nah, ternyata kalau misalnya dashboard setting di sini bakal bikin dashboard/setting. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan di sini cuma bikin folder aja nih, analytics gitu ya, nggak ada file .js-nya, nah itu dia nggak akan ada routingannya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita cobain aja ya. Kita bikin si slash dashboardnya misalkan. Di app, terus di sini ke slash dashboard. Kayak gitu. Nah, kita uji coba teorinya. Tadi katanya harus bikin file yang namanya itu .tsx-nya itu page ya, page.tsx kayak gitu. Kalau misalkan kita bikin nih namanya di sini index gitu ya. Index.tsx. Kayak gitu. Oke, misalkan di sini kita bikin aja function dashboard ya. Misalkan dashboard gitu ya, terus di sini export default dashboard. Kita coba di sini ke slash dashboard. Nah, ternyata dia 404 nih. Itu jadi gak bisa kata dia. Gak bisa nih kalau misalkan pakai index.tsx ya. Tapi kalau misalkan si ini kita coba, kita ganti indeksnya jadi page gitu ya. Page.tsx. Oke. Kita coba
Sekarang balik lagi. Nah, dia udah muncul nih dashboard kayak gitu ya. Jadi misalkan di sini jangan gini deh. Misalkan kita ganti gitu ya. Return H1 dashboard. Terus ini kita bungkus deh. Rapih ya. Oke. Misalkan oke. Ini udah muncul nih dashboardnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang misalkan kita mau bikin si halaman yang lainnya nih. Misalkan di sini mau bikin lagi folder atau bikin routingan lagi gitu ya, slash dashboard, slash misalkan namanya ini profile gitu ya. Profile. Nah, di sini perlu teman-teman bikin lagi si file page.tsx-nya. Sini bikin yang namanya page.tsx gitu. Di sini baru bikin lagi. Bikin functionnya. Function profile. Di sini return. Oke, profile. Terus kita export, jangan lupa export default si profile ya. Oke, kita coba sekarang. Sini slash dashboard slash profile. Oke, dia udah pindah ke halaman profile sekarang. Kayak gitu. Jadi ternyata untuk bikin routingannya kita perlu buat dulu sebuah folder, baru di dalamnya itu dikasih sebuah file bernama page.tsx kayak gitu. Jadi nama foldernya ini akan jadi rootnya teman-teman, akan jadi path-nya ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya kan kalau di teman-teman pernah pakai React gitu ya, kita perlu ngedefine gitu ya di React-nya itu path-nya apa aja. Nah ini lebih gampang teman-teman. Jadi kita hanya perlu bikin sebuah folder yang penamaannya itu sesuai dari path atau routing yang pengen kita bikin kayak gitu. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.